Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nabila Anastasia IT dengan NIM 230404501032 dari kelas D, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya memiliki maksud dan tujuan saya dalam pembuatan video ini, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah teori-teori kepribadian, di mana di sini saya akan menjelaskan materi dari artikel saya, yaitu Teori Kepribadian Erich Fromm dalam mengatasi gangguan kepribadian dependen atau biasa disingkat DPD. Untuk lebih lanjutnya, simak video ya. Erich Fromm adalah psikolog humanistik yang menggabungkan konsep psikoanalisis dengan wawasan sosiologis dan filosofis. Dalam teorinya, ia menekankan pentingnya pengaruh sosial dan budaya terhadap pembentukan kepribadian manusia. Berbeda dengan teori Freud yang fokus pada dorongan biologis, Fromm percaya bahwa manusia adalah makhluk sosial yang terus-menerus dipengaruhi oleh dinamika masyarakat tempat mereka tinggal. Fromm menyatakan bahwa kebebasan adalah elemen fundamental dalam eksistensi manusia. Namun, kebebasan yang tidak disertai pemahaman diri dan otonomi dapat membawa kecemasan eksistensial. Akibatnya, banyak individu melarikan diri dari kebebasan ini dengan menciptakan ketergantungan emosional atau sosial pada orang lain. Fromm mengidentifikasi 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk membangun kepribadian yang sehat. Yang pertama ada kebutuhan akan relasi. Manusia membutuhkan hubungan yang mendalam dengan orang lain. Hubungan yang sehat memberikan rasa aman. Sedangkan hubungan yang tidak terpenuhi atau tidak sehat menciptakan rasa terasing. Yang kedua, kebutuhan akan transendensi. Manusia memiliki dorongan untuk melampaui eksistensi mereka dan menciptakan makna dalam kehidupan, baik melalui karya, kontribusi sosial, atau hubungan. Yang ketiga, kebutuhan akan identitas. Seseorang membutuhkan rasa diri yang unik dan otentik untuk memiliki arah dan tujuan hidup. Yang keempat, kebutuhan akan rangka acuan. Individu membutuhkan nilai atau sistem panduan untuk memahami dunia. Yang kelima, kebutuhan akan keterpaduan. Keterhubungan dengan komunitas atau asal-usul memberi rasa aman dari keterasingan. Gangguan kepribadian dependen atau Dependent Personality Disorder merupakan gangguan psikologis yang ditandai oleh kebutuhan berlebihan untuk bergantung pada orang lain. Individu dengan gangguan kepribadian ini merasa tidak mampu menjalani hidup secara mandiri dan seringkali takut ditinggalkan atau ditolak. Dalam Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM-5, gangguan kepribadian ini dikategorikan sebagai gangguan kepribadian klaster C yang berkaitan dengan kecemasan dan perilaku menghindar. Terdapat beberapa ciri-ciri dari gangguan kepribadian ini, yaitu yang pertama, ada ketergantungan berlebihan terhadap orang lain untuk membuat keputusan, baik kecil maupun besar. Yang kedua, ada rasa takut yang instan terhadap penolakan atau pengabaian. Yang ketiga, kesulitan menyatakan ketidaksetujuan karena takut kehilangan hubungan. Yang keempat, merasa tidak mampu menghadapi hidup sendiri sehingga selalu mencari bimbingan dari orang lain. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kecenderungan untuk menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan mereka sendiri. Selain itu, terdapat juga beberapa faktor penyebab dari gangguan kepribadian ini, yaitu yang pertama ada faktor biologis dan genetik. Ketidakseimbangan antara neurotransmitter seperti serotonin dapat mempengaruhi kerentanan terhadap kecemasan yang menjadi dasar gangguan kepribadian ini. Yang kedua, ada faktor psikologis. Pengalaman masa kecil yang melibatkan pola asuh protektif berlebihan atau pengabaian emosional seringkali menjadi akar masalah. Yang ketiga, ada faktor sosial.
Lingkungan yang menekankan ketergantungan atau hubungan interpersonal yang erat dapat memperburuk gejala gangguan kepribadian ini. Dan yang terakhir yaitu faktor psikodinamik. Menurut teori keterikatan, individu dengan figur pengasuh yang tidak konsisten atau terlalu dominan cenderung mengembangkan pola keterikatan cemas yang memperkuat ketergantungan. Fromm melihat gangguan kepribadian dependen ini sebagai manifestasi dari kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi atau tidak sehat. Terdapat beberapa konsep teori Fromm yang relevan dengan gangguan kepribadian dependen ini, yaitu yang pertama ada kebutuhan kasih sayang dan ketergantungan. Menurut Fromm, manusia memiliki kebutuhan mendalam untuk dicintai dan diterima. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, individu dapat mengembangkan pola ketergantungan berlebihan untuk mencari rasa aman. Dalam konteks gangguan kepribadian ini, ketergantungan ini seringkali berakar pada rasa takut kehilangan kasih sayang. Yang kedua, ada kecemasan terhadap kebebasan. Fromm menjelaskan bahwa kebebasan seringkali menimbulkan kecemasan eksistensial karena melibatkan tanggung jawab penuh atas pilihan hidup. Individu dengan gangguan kepribadian ini cenderung menghindari kebebasan ini dengan bergantung pada orang lain. Merasa lebih aman ketika tanggung jawab hidup mereka diambil alih oleh orang lain. Yang ketiga, ada keterasingan. Dalam masyarakat modern, banyak individu merasa terasing dari diri mereka sendiri dan orang lain. Keterasingan ini memicu rasa kesepian dan ketidakmampuan untuk membangun hubungan yang sehat, sehingga mereka bergantung secara tidak sehat pada orang lain. Dan yang terakhir ada cinta untuk berkuasa. Ketergantungan dalam gangguan kepribadian ini dapat dilihat sebagai bentuk kontrol emosional tidak langsung. Meskipun mereka tampak pasif, individu dengan gangguan kepribadian ini sering mencari hubungan yang memungkinkan mereka merasa aman dengan cara mengandalkan kekuatan atau dukungan orang lain. Teori Fromm memberikan strategi untuk membantu individu dengan gangguan kepribadian dependen mencapai kemandirian dan otonomi. Strategi intervensi berdasarkan teori Fromm dalam psikologi dan bimbingan konseling meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, ada meningkatkan kesadaran tentang kebebasan dan tanggung jawab. Konselor membantu konseli memahami bahwa kebebasan adalah peluang untuk pertumbuhan, bukan ancaman. Melalui refleksi dan diskusi, konseli diajak untuk mengeksplorasi keputusan-keputusan mereka dan mempraktikkan pengalaman keputusan secara bertahap. Yang kedua, ada penerimaan positif tanpa syarat. Konselor menciptakan lingkungan yang aman dengan memberikan penerimaan tanpa penilaian. Sikap ini mendorong konseli untuk membuka diri, mengurangi rasa takut ditolak, dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Yang ketiga, ada mengatasi pola ketergantungan. Melalui analisis akar masalah, konselor membantu konseli mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu ketergantungan mereka. Teknik pemecahan masalah dan penguatan positif digunakan untuk membangun rasa percaya diri konseli. Yang keempat, ada pengalaman sebagai media pembelajaran. Konseli diajak untuk mencoba aktivitas yang sederhana namun menantang, seperti mengambil keputusan kecil. Melalui pengalaman ini, mereka belajar bahwa mereka mampu menghadapi hidup secara mandiri. Dan yang terakhir, ada mengurangi keterasingan dengan relasi sehat. Konselor mendorong konseli untuk membangun hubungan otentik dengan orang lain. Konseling kelompok bisa menjadi cara efektif untuk mengurangi keterasingan dan memperkuat rasa keterhubungan. Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa teori kepribadian Erich Fromm memberikan pandangan mendalam tentang sifat manusia, terutama dalam hal hubungan interpersonal, kebebasan, dan ketergantungan. Dalam konteks gangguan kepribadian dependen, teori ini membantu menjelaskan bagaimana kebutuhan kasih sayang, kecemasan terhadap kebebasan, dan keterasingan mempengaruhi pola ketergantungan seseorang.
Strategi intervensi yang berbasis teori Fromm berfokus pada peningkatan kesadaran diri, pengembangan kemandirian, dan pembentukan hubungan yang sehat, sehingga individu dengan gangguan kepribadian dependen dapat mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan seimbang. Itulah tadi penjelasan mengenai teori kepribadian Erich Fromm dalam mengatasi gangguan kepribadian dependen dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.